この者とは僕が決着をつけます。では、チェックメイトです。Oke guys, dalam video kali ini admin akan menceritakan tentang anime yang berjudul Okashi no Tensei, di mana seorang chef manisan terkenal itu meninggal dunia dan direinkarnasikan menjadi seorang bangsawan miskin. Namun dia masih mempunyai tekad untuk membuat negeri manisan di dunia yang berbeda kali ini dengan kekuatan cheat yang sangat berguna ke depannya. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalau misalkan kalian like dulu dan subscribe channel ini ya guys ya, biar admin semangat untuk bikin kontennya. Kita langsung aja, let's go. Bercerita tentang seorang pemuda yang sangat ahli dalam membuat manisan, sehingga dia berlomba di kejuaraan dunia. Namun ketika dia akan memamerkan karyanya, dia malah tertimpa manisan hasil karyanya sendiri dan sekarat. Namun dia menyesal karena mimpinya ini ingin membuat manisan terbaik di dunia dan membuat semua orang tersenyum. Tiba-tiba dia mendengar suara dari kepalanya yang mengatakan kalau dia akan diberikan kesempatan satu kali lagi di dunia lain dengan nama baru Pastry Mill Morten. 最終審査の飴細工。貴族と祭典の位置へと運ばれていきます。Sembilan tahun setelah Pastry lahir di daerah terpencil dengan tanah yang sulit untuk ditanam gandum dulunya, tetapi berkat usaha ayahnya Pastry yang merupakan seorang penguasa baru dan kerjasama dari para penduduk selama 20 tahun lamanya, akhirnya tempat ini mulai berkembang dan memiliki 3 desa dengan 40 penduduk di setiap desanya. Pastry memiliki 5 kakak perempuan dan hidup bahagia, tetapi di daerah ini sulit untuk mendapatkan gula. Karena itu pula, Pastry tidak bisa membuat manisan tanpa gula. Latihan pedang disudahi karena Panglima Sith menjemput mereka untuk sarapan yang sudah siap. Dia juga membawa kabar baik dan buruk. Kabar baiknya, ladang kedelai mulai menunjukkan hasil dan bisa panen besar berkat saran dari Pastry yang mengatakan untuk menaburkan jeruk nipis di tanahnya agar menjadi subur. Namun saat Pastry teringat akan manisan, dia selalu lupa dengan keadaan sekitar dan ayahnya juga suka merasa heran dengan pola pikir yang kadang tidak masuk akal. Tetapi karena sudah terlalu sering, makanya ayahnya di sini bisa memaklumi pikiran Pastry tersebut. Lalu kabar buruknya, pembasmian bandit di wilayah Contretes gagal, yang artinya para bandit tersebut kemungkinan besar akan menuju tempat ini. Diperkirakan mereka akan tiba di sini sekitar 2 bulan dengan jumlah 50 orang. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka wilayah ini pasti akan gagal panen dan hancur karena penduduk desa ini hanya 40 orang lebih saja. Dan jika pertempuran berlangsung panjang, maka pasti akan kalah juga. Terlebih ayah Pastry tidak bisa memanggil bantuan Contretes karena reputasi Count akan turun karena membiarkan bandit itu lolos. Pastry memikirkan analisanya dan yang paling penting dari itu semua adalah bahan untuk makanan manis. Dan dia tidak akan membuat siapapun mengganggu rencananya untuk membuat negeri jajanan manis. Si Panglima Sith malah salah mengira kalau Pastry ini serius karena keadaan ini dan membuat dia layak untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Kemudian si Panglima Sith ini memiliki firasat untuk membuat rencana dari Pastry karena dia belum melakukan upacara pembaptisan kedewasaannya. Setelah diobrolkan kepada keluarga, akhirnya Pastry diperbolehkan walaupun awalnya sempat ditolak oleh ibunya yang bernama Agnes karena Pastry masih belum cukup umur untuk penahbisan kedewasaannya. Tetapi karena kecerdasan dan kemampuannya, ayahnya yakin kalau Pastry akan baik-baik saja. Namun setelah disuruh membuat persiapan dalam 3 hari, Pastry malah menjadi mainan cosplay untuk ibu dan kakaknya Pastry. Hal ini selalu mereka lakukan bahkan sampai mendandani Pastry dari kecil. Untungnya, 4 kakak Pastry tidak di sini, jadi Pastry tidak menjadi boneka sepenuhnya. Hari keberangkatan Pastry pun tiba dan dia diantar oleh teman-temannya juga. Mereka pergi dengan sihir teleportasi milik ayahnya yang sangat keren. Setelah sampai di ibu kota, Pastry sangat kegirangan karena melihat banyak sekali bahan makanan yang dijual terutama untuk jajanan manis.
Kemudian Pastry di sini tertarik dengan apel yang bernama Bonka di dunia ini. Ayah Pastry berjanji akan membelikan Pastry apapun setelah penghabisan nanti. Kemudian Pastry meminta ayahnya untuk menanam buah Bonka di wilayahnya dan membuat ayahnya salah sangka dengan pemikiran Pastry yang memikirkan negeri manisan, sedangkan ayahnya memikirkan kalau Pastry adalah calon penguasa yang sangat hebat. Setelah sampai di gereja, Pastry dan ayahnya disambut oleh pendeta yang memiliki mata panda. Si pendeta di sini sedikit terkejut karena Pastry yang masih kecil ingin dibaptis agar mendapatkan kekuatan sihir. Dan ternyata prosesnya itu meskipun sederhana, tetapi Pastry akan diisolasi berjam-jam setelah meminum air yang pahit rasanya untuk mengukur batas kekuatan sihir yang ada di dalam diri Pastry. Tetapi setelah setengah hari, cahaya yang mengukur kekuatan sihir Pastry tidak kunjung padam. Jadi si pendeta mengatakan dia tidak boleh dilepaskan sebelum cahaya tersebut padam. Ayahnya khawatir karena terlalu lama, tetapi Pastry di dalam hanya membayangkan tentang negeri manisan di dalam pikirannya. Hingga akhirnya Pastry bisa merasakan sihir dan sadar setelah 2 hari lamanya diisolasi. Proses terakhirnya adalah saat si pendeta membacakan kitab suci dan terdengar bermakna untuk Pastry, maka dia pasti diberkati. Pastry di sini mendapatkan sebuah berkat sihir dari bacaan kitab suci tersebut. Akhirnya penghabisan selesai tanpa kendala dan ayah Pastry memberikan imbalan yang cukup kepada si pendeta. Namun setelah Pastry dan ayahnya pergi, si pendeta ternyata kurang puas dengan pemberian ini dan tidak cukup untuk tutup mulut. Selanjutnya Pastry telah membeli buah Bonka seperti yang dijanjikan sebelumnya. Dan Pastry pasti akan membuat berbagai manisan dari buah ini ke depannya. Wilayah Mortain telah melakukan persiapan untuk menghadapi para bandit yang saat ini sudah menyerang desa terdekat dan bisa dipastikan kurang dari 2 bulan mereka akan tiba di wilayah ini. Pastry akan melakukan apapun untuk mempertahankan wilayah ini agar tidak hancur demi mimpinya membuat negeri manisan. Keputusan dari ayah Pastry sudah cepat karena menutup 2 desa yang ada di wilayahnya dan menuju ke desa utama untuk menghadapi para bandit. Persediaan air dan makanan juga sudah dihilangkan di sana. Tetapi meskipun begitu, kekuatan tempur di sini masih kurang karena hanya memiliki beberapa orang saja yang bisa bertarung dan sisanya hanya petani biasa. Selain itu, persediaan makanan di wilayah ini juga semakin menipis karena para penduduk desa lain dipindahkan ke sini juga. Lalu saat teman masa kecilnya Pastry datang, dia kembali teringat akan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah rencana untuk melawan para bandit. Jadi Pastry meminta bantuan Mark dan Lumi untuk mengumpulkan batu yang seukuran tangan biasa. Dan jika mereka mendengar ada kawanan bandit, Mark dan Lumi harus segera pergi. Kemudian saat hari mulai petang, Mark dan Lumi penasaran dengan sihir yang dimiliki Pastry karena belum diberitahu apa-apa. Tetapi tiba-tiba Mark mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah kawanan bandit yang sudah terlihat menuju ke desa ini. Warga desa mulai panik dan tidak percaya diri bisa melawan para bandit. Tetapi ayah Pastry bisa membangkitkan semangat para penduduk yang ketakutan agar bisa melindungi wilayah ini dan keluarga mereka. Namun ada masalah di sini karena Panglima Seeds berkata kalau bandit bisa saja menyerang saat fajar tiba karena mereka tidak mengetahui medan di sini. Dan jika itu terjadi dan para penduduk desa kelelahan akibat begadang akan berbahaya. Pastry juga berkata kalau saat ini pihaknya kurang informasi yang akurat. Sebab ketika membuat manisan pun sama, yaitu harus mengetahui segala yang diperlukan terlebih dahulu agar bisa menjadi manisan yang sempurna. Mendengar hal itu, ayah Pastry akan melakukan pengintaian bersama Panglima Seeds menuju para bandit itu untuk mengetahui kekuatan tempur dan persediaan makanan mereka. Lalu Pastry disuruh menjaga tempat ini ketika ayahnya pergi mengintai dan dia memberitahu jalur arah pulang kepada Pastry. Kemudian Pastry juga akan menyiapkan rencana untuk membuka jalur kepada ayahnya dengan sinyal panah api sebagai penanda jika terjadi serangan. Pastry di sini tidak khawatir ayahnya terkena serangan panah dari jarak jauh karena ayahnya sangat kuat dan bisa menghindari serangan dengan mudah.
Mark dan Lumi yang diperintah pun langsung pergi memberitahu yang lainnya. Pastry di sini bersumpah akan mewujudkan impiannya untuk membuat semua orang tersenyum dan melindungi para penduduk desa agar dia juga bisa membuat sebuah negeri manisan di dunia ini. お菓子の国の意味があるんだ。 Ayah Pastry di sini sangat mempercayai Pastry untuk melindungi desa, dan saat sudah dekat dengan para bandit, Panglima Seeds menggunakan kekuatannya yang bisa melihat jarak jauh. Diketahui juga kalau para bandit ini kelihatan berbahaya karena mereka adalah mantan ksatria. Di sana juga terdapat para warga desa yang ditawan menjadi budak oleh para bandit. Ditambah lagi jumlah mereka yang diperkirakan 50 ternyata bertambah jadi 70 orang lebih. Seolah-olah mereka ini adalah pasukan dan bukan bandit biasa. Ayah Pastry dan Panglima Seeds langsung menerobos dan menyerang para bandit yang sedang lengah. Namun mereka memiliki rencana untuk mundur dan memancing para bandit untuk mengejar mereka. Si ketua bandit yang memberi perintah malah dihiraukan karena bawahannya terlalu terbawa suasana untuk mengejar dua orang itu. Selanjutnya, Ayah Lumi di sini memberikan sinyal panah api sebagai penanda bahwa para bandit menyerang seperti yang Pastry katakan. Pastry yang mendengar hal itu langsung melakukan persiapan. Ayah Pastry yang melihat panah api itu berpikir kalau Pastry merencanakan sesuatu, jadi dia menuju barat sesuai apa yang diinginkan oleh Pastry karena di timur terdapat ladang yang tidak boleh rusak. Para bandit yang menyerang langsung dihantam oleh batu yang dilapisi api oleh anak-anak seperti yang direncanakan sebelumnya. Rencana Pastry juga cukup bisa dimengerti oleh para warga karena dia berniat untuk mengurangi musuh dengan batu dan mengumpulkan mereka di satu titik ketika ayahnya dan Panglima sedang mundur. Anak-anak desa menjadi sangat bersemangat karena melempar batu itu adalah permainan yang setiap hari mereka lakukan. Malah bisa menjadi senjata untuk membantu penguasa mengalahkan para bandit. Para bandit terprovokasi seperti yang direncanakan dan peperangan pun tidak bisa dihindarkan. Saat anak-anak sedang dalam bahaya, Pastry melindungi mereka dan menjadi tawanan. Namun kekuatan sihir Pastry bisa membuat musuh kesakitan dan dia bisa melepaskan diri karena kekuatan Pastry itu bisa mentransfer luka dari temannya yang terbakar. Akhirnya si bandit ini pun berhasil dikalahkan. ただのパティシエですよ。 Setelah pertarungan melawan bandit selesai, ibu Pastry dan kakaknya khawatir karena mereka belum pulang juga. Ditambah mereka mendengar kabar kalau Pastry terluka walaupun hanya luka gores saja. Ayah Pastry di sini memberikan imbalan kepada orang-orang yang berkontribusi untuk melindungi tempat ini dari para bandit. Dan tahanan bandit itu akan diserahkan kepada seorang Conretes untuk mendapatkan imbalan sebab mereka telah gagal menghentikan bandit ini dan membahayakan wilayah Morten. Pastry di sini bersyukur karena tidak ada korban jiwa sehingga dia bisa kembali ke kehidupan normalnya untuk mewujudkan negeri manisan. Keluarga Mark dan Lumi juga bangga atas pencapaian anaknya dan mereka pun berpesta atas kemenangan ini. Tetapi saat Pastry terlarut dalam pikirannya untuk membuat berbagai manisan yang ingin dia buat dari buah bonka, Mark dan Lumi malah kabur karena merasa tidak biasa dipuji oleh keluarga mereka yang biasanya selalu dimarahi. Tetapi Mark dan Lumi sepertinya mulai besar kepala dan berniat melihat bandit yang telah mereka tangkap di tempat penahanan. Meskipun dilarang oleh para penjaga, mereka mengakali para penjaga dan berhasil masuk. Si Mark dengan polosnya diperalat oleh pemimpin bandit untuk memperlihatkan pedang yang ada di pinggangnya agar si Mark bisa menggunakan sihir yang dia inginkan seperti Pastry. Dan karena kebodohan Mark, si bandit berhasil melepaskan diri hingga melukai Lumi yang awalnya telah memperingatkan Mark untuk tidak melakukan apa yang bandit tersebut suruh. Lalu Mark dijadikan sandera oleh bandit itu agar bisa melarikan diri. Pastry yang mendengar kabar Lumi terluka dan Mark yang disandra langsung menuju ke area penahanan.
Kemudian Pastry mengejar bandit itu sambil memikirkan cara agar bisa melawan mereka. Dengan kemungkinan terburuk, mereka bisa sama-sama tumbang dengan cara mentransfer luka bandit tersebut. Ayah Pastry di sini berniat mengejar anaknya, namun Panglima Seeds berkata kalau dia sendiri yang akan menjemput Pastry karena komandan harus berada di sini untuk menenangkan para penduduk dan menjaga wilayah apabila ada kawanan bandit yang menunggunya. Untungnya si bandit itu terjatuh dari kuda karena menginjak jebakan yang sudah dipasang oleh Pastry. Dia juga menjadi kesal karena meskipun Pastry masih bocah tetapi dia cerdik juga. Namun si bandit masih percaya diri dengan kemampuan pedangnya dibandingkan dengan Pastry. Dia juga mengetahui jenis sihir Pastry yang bisa mentransfer luka. Jadi dia berniat untuk menghabisi Pastry sekali serang dengan serangan yang sangat fatal. Namun saat Pastry akan terkena serangan, Panglima Seeds yang mencari dia dan Mark kelabakan karena meskipun menggunakan sihir penglihatannya, dia masih tetap tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Dan si Panglima Seeds yang mengira Pastry sudah dibawa kabur setelah melihat pedangnya yang patah. Tiba-tiba Komandan Seeds melihat Pastry sudah ada di pelukan ibunya ketika dia ingin melaporkan tentang kejadian ini sambil kepanikan. Lalu Pastry disuruh untuk menjelaskan semua yang telah terjadi oleh ayahnya. Walaupun sempat ingin mengelak, tetapi akhirnya Pastry memberitahu kalau dia menggunakan sihir teleportasi ayahnya karena apapun yang dia lihat bisa digunakan kembali menggunakan kemampuannya yang merupakan duplikasi. Mendengar itu, ayah Pastry memperingatkannya agar Pastry tidak memberitahu siapapun tentang sihir duplikasi tersebut karena sangat berbahaya di medan perang. Apalagi si bos bandit itu mengetahui kemampuan Pastry yang mungkin akan berbahaya jika informasi ini sampai bocor. Tetapi ayahnya Pastry tidak bisa berbuat banyak selain berdoa bandit tersebut terbunuh dengan informasi itu. Mark yang merasa bersalah kepada Lumi pun murung dan menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi Pastry mengatakan untuk meminta maaf kepada Lumi saja karena luka dia pun tidak sampai mengancam nyawa Lumi. Meskipun murung di sini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Selanjutnya, Lumi di sini terlihat ceria seperti biasanya dan Pastry ingin membuat sesuatu agar bisa membuat semua orang tersenyum dengan manisan bon kapai buatannya. Mark di sini meminta maaf kepada Lumi atas kesalahannya dan mengakibatkan Lumi terluka. Si Lumi di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tiba-tiba mereka mencium bau enak dari makanan buatan Pastry yaitu bon kapai. Mereka pun keenakan memakan makanan dari Pastry kecuali acar madu bonka yang menurut Mark dan Lumi sangat asam. Pastry juga di sini memberikan sedikit pencerahan kepada Mark yang murung akibat kesalahannya kemarin dengan analogi yang sama seperti manisan tersebut. Mendengar hal itu, Mark kembali ceria dan ayah Lumi yang awalnya kelihatan sangat marah kepada Mark, tetapi dia secara tidak langsung ingin menjodohkan Lumi dengan Mark karena Lumi bersifat tomboy. Mark tersipu malu karena Lumi juga berkata tidak ada masalah dengan hal tersebut. Lumi di sini juga terus menggoda Mark yang tersipu malu. Pastry pun semakin bertekad akan membahagiakan banyak orang dengan manisan buatannya. Namun karena serangan bandit ini juga, wilayah Mortain jadi kekurangan dana untuk membangun ulang desa yang telah ditinggalkan sebelumnya. Musim dingin juga sudah dekat, jadi saat ini mereka harus mempersiapkan persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Terlebih lagi, ayah Pastry tidak bisa meminjam uang kepada orang tua mereka karena telah memutuskan hubungan keluarga sejak lama. Sebab orang tua mereka tidak setuju kalau ayah Pastry dan ibu Pastry menikah, apalagi mereka hanya akan tinggal di wilayah yang tandus ini dulunya. Lalu mereka juga tidak bisa meminjam uang kepada bangsawan di ibu kota karena bisa saja bunga yang diberikan akan sangat besar nantinya. Pes kembali berkumpul dengan dua temannya yaitu Mark dan Lumi yang telah baikan dari luka tebasan kemarin walaupun masih sedikit sakit. Pastry juga bercerita tentang wilayah Mortain yang kekurangan dana. Kemudian Mark dan Lumi memberikan beberapa saran tetapi tetap saja menemukan jalan buntu menurut Pastry. Lumi di sini memberikan sedikit ide kembali untuk menggunakan sihir yang dipakai Pastry.
Pastry juga mengingat sesuatu di dunia sebelumnya ketika memikirkan jajanan manis baru dengan teman-temannya, sehingga dia terlarut dalam pikirannya sendiri ketika memikirkan manisan. Pastry pun menerima saran dari Mark dan Lumi dan menyuruh mereka untuk menggambar apapun yang mereka mau. Lumi di sini menggambar buah bonka dan bonka pai, sedangkan Mark menggambar naga yang diserang dengan sihir. Setelah itu Pastry menggunakan sihir duplikasinya ke tangan mereka berdua. Lumi di sini memberikan sebuah ide yang menarik dan mengingatkan Paige akan sesuatu di dunia sebelumnya di mana Pastry bisa menduplikasi sesuatu ke dalam gambar juga. Dan Pastry langsung menuju ke rumah untuk memberikan ide baru yang dia dapatkan kepada orang tuanya berdasarkan ide dari teman-temannya tadi. Pastry langsung membuat sebuah cetakan gambar yang dia lihat dengan sangat detail. Berbeda dengan lukisan, tetapi foto ini bisa dijual untuk memperkenalkan kepada bangsawan yang ingin menjodohkan putri mereka. Karena beberapa bangsawan tidak mempunyai sihir yang berguna seperti ayah Pastry yang bisa berteleportasi, sehingga bisa memperkenalkan kakak Pastry saat penjamuan di beberapa wilayah bangsawan. Dan karena perjalanan ke ibu kota juga akan membuang anggaran bagi bangsawan karena membahayakan, tetapi dengan ide foto ini pasti akan laku jika diperjualbelikan untuk memperkenalkan anak perempuan bangsawan yang telah memasuki usia pernikahan tanpa datang langsung ke acara penjamuan dan jauh dari bahaya. Dan untuk menutupi kemampuan Pastry ke publik, di sini Pastry menyarankan agar berdalih kalau kekuatan sihirnya itu adalah sihir pembuatan gambar. Ibunya di sini menegur dan meminta sesuatu kepada Pastry agar menghilangkan sedikit kerutan di wajahnya. Selanjutnya Pastry dan ayahnya menuju ke kediaman Retes untuk menunjukkan kemampuan Pastry membuat gambar. Bisa dibilang wilayah Retespar ini cukup makmur keadaannya, tetapi Kon Retes di sini mengira kalau Pastry dan ayahnya datang ke sini untuk membahas para bandit yang memasuki wilayah Mortain karena Kon Retes tidak bisa menanganinya. よくお越しくださいました。ブリオシュ・サルグレット・ミルレーテシュです。Pastry di sini dihidangkan kue dan teh terbaik di wilayah ini. Namun Pastry yang memang ahli dalam bidang manisan merasa kurang puas dengan cita rasa dari cemilan ini dan juga tehnya. Kon Retes pun sedikit heran karena anak-anak seharusnya merasa senang dengan manisan. Setelah itu Pastry langsung to the point memulai negosiasi dengan Kon Retes tentang para bandit yang menyerang wilayah Mortain saat ini yang sedang berkembang. Kon Retes berhasil didesak dan menyadari kalau Mortain pasti menginginkan kompensasi. Tidak sampai di situ, Pastry juga memberikan jawaban yang sedikit mengancam untuk menyelidiki secara publik jika sampai Kon Retes tidak memberikan jawaban kepada Pastry yang Pastry inginkan. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena nama baik Retes sedang dipertaruhkan karena membiarkan bandit lepas ke wilayah lain dari wilayahnya. Kon Retes di sini berusaha untuk mengulik dan mencari celah, tetapi selalu dijegal oleh Pastry sehingga dia selalu merasa terpojokkan. Apalagi ayah Pastry menunjukkan pedang berlambang keluarga Retes yang akan menjadi bukti yang sangat kuat kalau para bandit itu berasal dari wilayah ini. Kon Retes pun akan memberikan kompensasi dengan nilai yang setimpal sebanyak 100 koin emas untuk tidak menyebabkan keributan dari masalah ini. Tetapi Pastry masih belum puas dengan harga segitu. Hingga akhirnya Kon Retes akan memberikan harga 150 koin emas sebagai imbalan yang cukup murah daripada kehilangan kepercayaan istana kerajaan. Dan dia merasa kalau anak yang bernama Pastry ini bukanlah anak biasa karena dia adalah orang yang memimpin negosiasinya, bukan ayahnya Caserole Mortain yang harusnya memimpin negosiasi ini. Mereka pun akhirnya sepakat dan Pastry memperkenalkan dirinya kepada Kon Retes yang merasa sudah kalah negosiasi dengannya. Namun Kon Retes menanyakan kenapa Pastry saat memakan manisan dan teh tadi terlihat kurang puas. Kemudian Pastry menjelaskan apa yang menjadi kekurangan dan yang harus diperbaiki dari rasanya yang terlalu manis. Namun karena Pastry terlalu larut dalam pembicaraan mengenai manisan ini, akhirnya dia ditegur oleh ayahnya karena hal ini di luar topik pembicaraan yang telah direncanakan. Kemudian Pastry memberikan oleh-oleh foto Kon Retes yang dimasukkan ke dalam sapu tangan dan membuat dia sangat senang. 素敵ですわ。
Selanjutnya, Pestri dan ayahnya mengunjungi kediaman Duke Kadlec untuk menghadiri pesta ulang tahun cucu Duke Kadlec yang bernama Squale. Ia terlihat sangat mengagumi ayah Pestri karena dulunya ayah Pestri merupakan seorang pahlawan veteran di kerajaan ini. Si Squale juga merupakan lulusan teratas di akademi militer yang membuat ayah Pes kagum. Pestri juga memperkenalkan dirinya dengan sopan di hadapan Duke dan membuat mereka terkagum hingga dipuji oleh Duke. Karena Duke mendengar kalau Pestri sudah bisa menggunakan sihir di usianya yang masih muda, dia jadi ingin melihat kemampuan sihir Pestri di hadapan publik. Kemudian Pestri menggunakan kemampuannya untuk mentransfer gambar dari apa yang telah dia lihat sebelumnya. Kali ini dia menggambar putri ketiga dari Margrave Hurbarek yang bernama Putri Petra. Semua orang terkagum dengan kemampuan sihir Pestri dan gambar ini dijadikan hadiah ulang tahun untuk Tuan Squale dari Tuan Hurbarek yang saat ini tidak bisa hadir karena sedang ada konflik panjang dengan negara tetangga. Squale terlihat sangat senang atas hadiah ini, apalagi anak ketiga dari Margrave Hurbarek terlihat sangat cantik menurutnya. Pestri juga mengatakan kalau bulan depan akan ada upacara kedewasaan untuk Putri Petra. Kemudian Pestri mengajak Tuan Squale untuk ikut dalam upacara tersebut. Meskipun akan ditahan oleh Duke Kadlec, tetapi Squale langsung menerima ajakan tersebut bersama Pestri ke sana. Pestri dan ayahnya sudah merencanakan perjodohan ini dan disadari oleh Duke Kadlec, tetapi cucunya malah menerima itu tanpa pikir panjang karena melihat kecantikan Putri Petra. Dan dengan kemampuan teleportasi dari ayahnya Pestri, maka Tuan Squale ini bisa tetap ikut tanpa melalui banyak bahaya. Pestri juga memberikan informasi kepada Duke kalau Tuan Hurbarek sepertinya memiliki niat lain untuk menikahkan putrinya agar konfliknya dengan negara tetangga ini akan segera selesai jika dibantu oleh kekuatan militer dari Duke Kadlec. Mendengar itu, Duke Kadlec berterima kasih atas informasinya dan menyatakan akan menerima undangan khusus ini bersama dengan cucunya. Dengan ini, misi dari Pestri dan ayahnya berhasil. Lalu Tuan Squale juga ingin berteman dengan Pestri dan ingin menanyakan makanan kesukaan Putri Petra. Lalu Pestri menjawab kalau dia mungkin suka jajanan manis karena waktu itu Putri Petra menerima dengan senang hati roti panggang buatannya itu. Pestri mengira kalau Tuan Squale ingin meminta bantuannya Pes untuk membuat manisan. Namun ternyata Tuan Squale ingin meminta tolong tentang gambar dari sihir yang tadi Pestri tunjukkan untuk digambar ulang dengan sedikit terbuka. Selanjutnya, Pestri di sini memberikan surat yang datang dari Duke Kadlec dan Margrave Hurbarek kepada ayahnya. Surat itu berisi tentang hadiah uang yang cukup banyak sebanyak 20.000 koin perak dan 30 koin emas sebagai biaya pengawalan yang akan sangat dibutuhkan untuk wilayah Morten. Karena wilayah Morten sedang kekurangan dana dan satunya berisi tentang pertunangan Putri Petra dan Tuan Squale. Pertunangan ini mungkin banyak yang tidak suka, terutama negeri tetangga yang menjadi sumber konflik di wilayah Margrave Hurbarek. Jadi ayah Pestri harus mengawal Putri Petra untuk mengumumkan kedewasaannya selama di ibu kota karena ada satu pihak yang menjadi ancaman walaupun pertunangan ini masih rahasia, yaitu gereja yang tidak mengikuti faksi manapun dan mereka bisa jadi sumber informasi jika tidak mendapatkan uang penutup mulut yang cukup. Ayah Pestri di sini tidak bisa menolak permintaan dari dua bangsawan kelas atas ini agar namanya tidak menjadi buruk di mata para bangsawan lainnya. Namun hal ini tidak bisa menjadi hal mudah karena pengawalan ini sulit jika harus membawa pasukan dari Margrave Hurbarek. Hal ini tentu tidak bisa Pestri biarkan demi masa depan negeri jajanan manis impiannya. Namun di sini Pestri mendapatkan ide untuk menggunakan gereja juga supaya bisa menjaga Putri Petra dari serangan luar. Karena gereja itu sendiri mempunyai ruangan yang sangat tertutup ketika penahbisan seperti yang Pestri lakukan dulu untuk membangkitkan sihirnya. Jadi Putri Petra yang akan datang ke ibu kota untuk upacara kedewasaannya pun tidak aneh jika harus melakukan penahbisan. Dan selagi itu mereka bisa ditransfer ke kediaman Duke Kadlec menggunakan sihir ayahnya. Namun sesaat pas dipuji, dia malah memberikan tagihan berisi bon kapai dan gula yang cukup membebani biaya, sehingga Pestri dimarahi oleh ayahnya. Selanjutnya, Pestri dan ayahnya menjemput Putri Petra di kediaman Margrave Hurbarek untuk pengawalan.
Putri Petra juga berterima kasih kepada Pastry karena roti panggang buatannya saat itu sangat enak. Tetapi seperti biasa, si Pastry kalau sudah menyangkut soal manisan selalu lepas kendali dan harus dihentikan oleh si Maid. Di sini ternyata bukan hanya Putri Petra saja yang akan pergi, melainkan dengan adiknya yaitu Putri Licorice yang terlihat kurang bersemangat karena dia merasa hanya tambahan saja dalam perjalanan kali ini. Persiapan untuk pengawalan ini sudah matang dan benar saja banyak orang yang mengincar Putri Petra agar pertunangan ini tidak terjadi. Dan saat keluar dari kereta, para penyerang itu langsung beraksi dan hampir berhasil menyerang kereta saat ayah Pace dan Tuan Hubarek menahan musuh lainnya. Tetapi untungnya, Pastry di sini berhasil menghalau pasukan yang ingin mengincar putri tersebut dengan gagah berani. Dan para penyerang itu berhasil dipukul mundur karena rencana mereka telah gagal. Putri Licorice terlihat sangat ketakutan karena hal ini. Namun ketika dia merasa tertinggal, Pastry mengawal Putri Licorice dengan baik sehingga membuat dia tersipu malu. Putri Licorice pun menyadari kekerenan Pastry yang tidak membeda-bedakan dirinya dan kakaknya yang lebih cantik dan lebih dari segalanya. Dia juga merasa menyesal telah memperlakukan Pastry dengan cuek awalnya. Lalu mereka pun pergi menggunakan sihir teleportasi milik ayah Pastry untuk menuju ke ibu kota. Ternyata sindikat penyerangan ini berasal dari perintah bangsawan yang menginginkan pertunangan ini batal dengan menyuruh tentara bayaran yang akan dihadiahi 10 koin emas jika misi ini berhasil. Dan si bos dari penjahat ini sepertinya lumayan bisa berpikir tentang misi ini dan juga bisa memprediksikan alasan si bangsawan tadi memerintahkan misi ini kepadanya. Pengawalan di gereja juga sudah cukup ramai dengan para pasukan yang dibawa oleh Margrave Hubarek yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan penguasa miskin seperti Mortain. Putri Petra juga yang sangat gugup merasa tenang setelah mengingat kembali foto Tuan Squale dari sihir Pastry yang akan menjadi suaminya nanti. Kemudian Putri Petra akan melakukan penahbisan terlebih dahulu dan Pastry diberikan tugas oleh ayahnya untuk menemani Putri Licorice selama penahbisan Putri Petra dimulai. Pastry juga sedikit digoda oleh Panglima Sitz agar tidak membuat wanita menangis. Di sisi lain, si bangsawan yang merencanakan hal ini merasa sangat pede kalau rencananya pasti akan berhasil dan bisa mempermalukan Duke Cuddlecheck. Sedangkan Putri Petra di sini telah dijemput untuk datang ke kediaman Duke Cuddlecheck dengan pasukan yang cukup banyak setelah penhabisan. Rencana pengawalan berjalan cukup lancar, tetapi mereka merasa sedikit aneh dengan kerumunan yang banyak ini. Pastry yang sedang bersama Putri Licorice terlihat tidak bisa berbuat banyak seperti yang dipikirkan oleh Panglima Sitz karena ada maid penjaga yang galak milik Putri Licorice. Tetapi tidak lama dari itu Pastry mendengar sesuatu yang aneh dan muncul sebuah lubang di bawah tempat Pastry dan Licorice duduk. Lubang ini sudah pasti dibuat oleh sihir dan ayahnya Pastry langsung menuju ke bawah juga. Panglima Sitz diberi tugas untuk menjelaskan situasi ini ke kediaman Cuddlecheck. Pastry dan Licorice pun di sini ditempatkan di markas bangsawan Armire yang merencanakan hal ini. Si penjahat juga tidak akan membunuh mereka jika Pastry tidak melawan. Pastry di sini penasaran kenapa dia ikut diculik, tetapi dia perlu memikirkan sesuatu agar bisa memberitahu ayahnya dan bisa bebas dari sini. Karena Pastry mempunyai insting kalau tujuan dari penjahat ini pasti untuk Putri Licorice dibanding dia yang hanya bangsawan miskin. Putri Licorice yang sudah sadar lalu dijelaskan tentang kondisi mereka yang sedang diculik oleh Pastry. Tetapi Putri Licorice yang panik dapat langsung ditenangkan oleh Pastry dan dia merasa sangat percaya kepadanya. Pastry juga di sini dijaga oleh salah satu penjaga dan dia mulai menganalisis lagi agar bisa melakukan sesuatu terhadap penculikan ini. Di sisi lain, ayah Pastry menemukan jalan buntu karena dia keluar tepat di luar gereja yang tidak jauh jaraknya, namun dia tidak bisa menyadari keberadaan seseorang di dekat situ. Kemudian, Pastry di sini berhasil mengorek informasi dengan embel-embel uang tebusan dan menangis seperti orang lemah. Dan dia mulai mengetahui kalau dalang dari kejadian ini pasti seorang bangsawan. Putri Licorice yang melihat Pastry sedikit kebingungan karena dia terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Tetapi Pastry di sini tahu kalau bangsawan ini pasti bangsawan yang sudah lengser karena bangunan ini terlihat seperti tidak terlawat 10 tahun lamanya walaupun interiornya sangat megah.
Dan hanya ada dua kemungkinan dari bangsawan lengser itu, yaitu orang yang dilengserkan oleh keluarga Hubarek atau keluarga Kadelcek yang ingin membalas dendam. Dan dari daftar orang yang ingin bertunangan ini gagal, yang paling cocok dengan segala kondisi ini adalah mantan Duke Armayer. Kemudian Pestri mengirim pesan kepada ayahnya dari sebuah pita yang ada di bajunya menggunakan sihir transfer miliknya. Saat ayah dan yang lainnya sedang kebingungan, tiba-tiba mereka mendapatkan petunjuk dari Pestri dengan sihirnya. Kemudian mereka langsung mengambil tindakan untuk segera menuju ke kediaman mantan Duke Armayer dan meminta bantuan ke kediaman Duke Kadelcek dengan sihir ayahnya Pestri. Namun, si bos penjahat ini marah karena mereka ternyata salah menculik orang yang seharusnya Putri Petra yang saat ini sedang berada di pertunangan dengan Tuan Squale. Kemudian Pestri di sini menggunakan sihirnya untuk membantu Putri Licorice agar tidak terluka oleh bandit tersebut. Pestri juga langsung mendebas si penjahat karena dia ingin membunuh Putri Licorice agar bisa menghilangkan saksi. 大将の魔法で公爵邸に送ってもらえると早いんだ。危ない。ではチェックメイトです。 Pestri di sini mengatakan kalau ini sudah skakmat karena pasukan dari ayahnya sudah pasti akan datang ke sini dan si penjahat tidak akan bisa kabur. Si penjahat merasa terpojok karena bantuan juga telah datang dan terlalu meremehkan Pestri yang masih bocah. Kemudian si penjahat ini tidak punya pilihan lain selain kabur dan menganalisis situasinya. Kemudian dia kabur menggunakan sihirnya yang bisa membuat lubang karena ruangan ini yang tadinya untuk mengurung malah jadi dia yang dikurung karena tidak ada jalan keluar lain. Ayah Pes yang khawatir merasa bangga juga karena anaknya berhasil melakukan tugasnya dengan baik untuk melindungi Putri Licorice. Semua tentara bayaran di sini telah ditangkap bersama mantan bangsawan Duke Armayer. Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi Pestri karena suatu keputusan penguasa bisa menghancurkan keluarga bangsawan juga. Di saat ayah Pestri diundang untuk menjelaskan situasinya kepada Duke Kadelcek, dia berdalih ada sesuatu yang akan dia bereskan terlebih dahulu dan menyuruh Sid sebagai penggantinya. Lalu Pestri dan ayahnya kembali ke bangunan tadi dan menganalisis kemana kaburnya si penjahat itu. Dan Pestri di sini menyadari kalau si penjahat itu mungkin masih ada di dalam bangunan ini karena dia tidak mempunyai cukup sihir untuk kabur. Terlebih lagi bangunan ini telah dikepung oleh banyak pasukan. Di sini Pestri berniat untuk berduel 1 lawan 1 dengan si penjahat itu untuk pembelajaran, dan si penjahat yang bernama Strudel ini sedikit meremehkan Pestri karena walaupun dia cerdik, namun aslinya dia masihlah anak-anak. このガキが一騎打ちを所望してくれたのは好都合だ。この者とは僕が決着をつけます。 Pestri akhirnya berhasil mengalahkan si Strudel itu dengan sekali serang karena dia menggunakan sihirnya untuk merapuhkan pedang si penjahat sehingga pedangnya putus pas diadu dengan pedang Pestri. Ayahnya pun menguji Pestri karena berhasil memenangkan duel ini dengan kecerdikannya. Namun Pestri malah sedikit sedih karena dia masih belum tahu kapan jadinya negeri manisan yang ingin dia buat nantinya jika sampai sibuk terus seperti ini. 1 bulan setelah kejadian itu, pertunangan resmi antara Tuan Squale dan Putri Petra diadakan di kastel ibu kota. Duke Kadelcek juga berterima kasih atas jasa dari ayah Pes dan juga Pestri itu sendiri karena keributan kemarin berhasil diredam tanpa adanya korban jiwa. Lalu Pestri di sini memberikan sebuah asumsi dari kejadian penculikan kemarin dan sedikit memojokkan Duke Kadelcek karena dalam asumsi Pestri ada pihak ketiga yang bisa menyebabkan ini semua terjadi dengan informasi bias. Dan akhirnya si penculik malah salah menargetkan orang hingga terjadi kesalahan fatal. Si Duke Kadelcek di sini semakin merasa kalau anak yang bernama Pestri ini sangatlah cerdik dan berbeda seperti anak pada umumnya. Pestri langsung menuju ke tujuan utamanya untuk mendapatkan sedikit kebijakan dari Duke Kadelcek untuk wilayahnya yang tandus. Si Duke Kadelcek ini menyadari kalau mereka pasti akan meminta hadiah uang untuk tutup mulut dari kejadian ini, sebab Duke Kadelcek sendiri terlibat dalam kasus ini. Akhirnya si Duke menyerah dan memberikan hadiah itu. Tetapi si Duke juga memberikan informasi kalau alasan dia melakukan hal tersebut itu untuk menyingkirkan faksi saingannya. Tetapi dia tidak menyangka akan bisa membahayakan Putri Licorice. Jadi dia akan merenungkan perbuatannya itu agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.
Tidak lama dari itu, Margrave Hubarek datang menyapa mereka bertiga dan Tuan Hubarek sepertinya telah merencanakan sesuatu untuk menjebak Pastry dalam perjodohan. Karena Pastry telah melakukan penghabisan yang berarti dia sudah memasuki usia dewasa. Walaupun ayahnya sudah menyadari niat itu, tetapi Pastry di sini berhasil dipojokkan karena tidak bisa menolak tawaran ini, sebab Putri Licorice lah yang akan menjadi calon pasangan Pastry nantinya. Jika Pastry menolak, maka Tuan Hubarek menyangka kalau Pastry menganggap anaknya ini kurang baik. Jadi Pastry tidak punya pilihan lain selain menerima perjodohan ini. Duke Cuddlecake di sini hanya bisa tertawa karena Pastry terlihat kewalahan dengan situasi kali ini. Lalu Tuan Hubarek dan Cuddlecake langsung mengumumkan perjodohan ini di hadapan banyak orang bersamaan dengan tunangan Tuan Squall dan Putri Petra. Pastry di sini didatangi oleh Putri Licorice yang terlihat sangat cantik. Tuan Squall pun merasa sangat senang karena Pastry akan menjadi saudara iparnya. Putri Licorice pun di sini memastikan apakah Pastry tidak masalah bersamanya dan Pastry pun menerima lamaran ini dengan senang hati. Kemudian Pastry juga diberikan hadiah kue dari Putri Licorice berdasarkan resep yang dibuat Pastry sebelumnya. Tetapi rasa dari kue ini malah asin karena mungkin Putri Licorice malah memasukkan garam dan bukan gula. Namun Pastry tetap memuji rasanya enak agar Putri Licorice tidak sakit hati dan akan mengajarinya membuat manisan yang baik nantinya. Pastry juga telah berjanji akan melindungi senyuman Putri Licorice apapun rintangannya. いい塩だ。 Selanjutnya, ayah Pes memberitahu istrinya tentang anak perempuan lain, tetapi dia malah memberitahu istrinya secara ambigu yang membuat istrinya mengira kalau suaminya itu selingkuh. Tetapi maksud sebenarnya adalah pertunangan antara Pastry dan Putri Licorice yang akan menjadi anaknya juga saat mereka menikah nanti. Ibunya Pes menjadi tidak sabar untuk mendapatkan anak perempuan lagi nantinya. Conretes menerima informasi kalau penerus keluarga Mortain mendapatkan tunangan dari bangsawan terkemuka Margrave Hubarek, dan dasarnya itu karena kasus penculikan kemarin yang dapat diselesaikan oleh keluarga Mortain dengan baik. Jadi Margrave Hubarek ingin menikahkan anaknya kepada Pastry. Dengan pernikahan ini, keluarga Mortain kedepannya pasti akan setara dengan wilayah Heritage ini, sebab 3 tahun terakhir mereka mengubah produksi dari gandum menjadi kacang untuk menjadi pupuk. Dan dalam 20 tahun terakhir ini adalah hasil terbaik dan signifikan yang ditunjukkan oleh wilayah Mortain yang dulunya adalah wilayah yang sangat tandus. Kemudian, si Duke Cuddlecake dan Margrave Hubarek juga pasti sudah mengetahui kualitas dari anak bernama Pastry itu, yang kemungkinan dia juga yang telah memberi ide untuk menanam kacang sebagai ganti pupuk tanaman. Walaupun usianya masih 9 tahun, tetapi dari negosiasi bandit kemarin dia berhasil memojokkan Conretes dan berhasil dikalahkan. Selanjutnya, Pastry di sini menerima hadiah dari Duke Cuddlecake dan Tuan Squall sebagai bentuk dukungan karena bisa melancarkan peresmian tunangan kemarin. Hadiah ini adalah pohon bibit belalang hitam yang Pastry inginkan untuk memanen madu. Terlebih lagi, pohon ini bisa tumbuh meskipun tanahnya tandus. Jadi pohon ini sangatlah cocok ditanam di wilayah Mortain. Namun yang menjadi tujuan utama Pastry yaitu tentu saja untuk makanan manis ke depannya dari madu pohon ini. Untuk menanam ini, Pastry akan membuat persediaan air seperti waduk di tempat yang masih banyak lahan yang belum dibuka. Jika berhasil, maka persediaan air akan bertahan hingga lebih dari 1 tahun, sedangkan ayahnya Pastry menerima banyak pemasukan untuk wilayah Mortain yang awalnya sangat miskin dengan pekerjaan yang sangat berat awalnya. Berkat kemampuan dari anaknya juga yang bisa memikirkan hal-hal di luar nalar, tempat ini menjadi lebih baik lagi. Panglima Siege juga memberikan informasi kalau akan dibuat desa baru lagi dengan jumlah penduduk 40 orang pengungsi karena ulah bandit sebelumnya. Ada juga 5 orang tambahan dari orang yang telah membantu kasus penculikan Licorice sebelumnya yang akan tinggal di sini. Dan dengan banyaknya penduduk, maka wilayah ini juga akan semakin untung. Dan Panglima Siege juga memberikan kabar buruk karena Pastry sepertinya telah berbuat sesuatu lagi yang berlebihan di dekat Le Milote bersama 2 temannya. Di wilayah kosong itu, Pastry menggunakan kekuatan sihir tiruan dari penjahat penculikan kemarin untuk menggali dan hasilnya dia kegirangan karena sihir ini sangat berguna.
Akhirnya Pastry membuat waduk luas dengan waktu yang sangat cepat. Dan pohon tadi akan ditanam mengelilingi waduk ini sebagai tempat cadangan air juga. Dan saat Pastry sedang membayangkan manisan di kepalanya, dia kaget karena ayahnya datang dengan ekspresi marah akibat dia melakukan sesuatu secara berlebihan lagi. Conretes di sini memikirkan tentang pernikahan penerus Mortain. Dan jika selisih mereka hanya 10 tahun, mungkin Conretes akan menikahi Pastry juga. Tetapi itu sudah terlambat dan dia sedang memikirkan cara bagaimana agar menarik anak bernama Pastry itu ke sini. Dan Conretes di sini berhasil menemukan ide dari kata-kata ajudannya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Pastry berhasil membuat 3 kolam besar lainnya dan sekarang terdapat aliran sungai dari waduk yang telah dibuat. Bibit pohonnya pun telah ditanam dengan sempurna tanpa ada masalah agar bisa membuat madu. Namun, Pastry di sini menerima surat yang diantar oleh kakak perempuannya. Mereka mengira itu adalah surat dari tunangannya, namun itu adalah surat undangan dari Conretes untuk pesta teh. Pastry di sini tahu kalau Conretes pasti ada maksud udang di balik batu. Di sisi lain, pekerja baru di kediaman Mortain dari pasukan Putri Licorice dulu yang bernama Niccolo Nono. Saat ini dia sedang sangat sibuk karena banyak hal yang harus dikerjakan akibat ulah Pastry yang selalu membuat hal baru terus-terusan. Pastry datang dan memberitahu tentang surat undangan dari Conretes kepada Panglima Seeds dan ayahnya yang baru saja datang dari ibu kota yang ternyata dia sudah mengetahui hal tersebut. Namun ayahnya membawa tamu penting saat ini, yaitu Putri Licorice yang akan tinggal di wilayah Mortain sementara karena alasan sesuatu. Teman-teman Pastry mendapatkan kabar kalau tunangan Pastry yang lebih tua akan tinggal di sini. Namun bayangan mereka tentang tunangan Pastry sepertinya terlalu berlebihan. Selanjutnya, Pastry di sini mengajak Putri Licorice memasuki ruangan kerja dirinya untuk membuat manisan. Licorice di sini sangat penasaran dengan apa yang Pastry buat di sini untuk membuat manisan. Tidak lama dari itu, manisan permen tersebut dituangkan dan selesai dibentuk dengan berbagai bentuk hingga membuat Putri Licorice kegirangan setelah melihat keahlian Pastry membuat manisan yang begitu bagus bentuknya dan aromanya juga. Putri Licorice di sini merasa sangat semakin menyukai Pastry yang baik dan polos ketika membuat manisan. Tetapi karena bentuknya yang indah, Putri Licorice sampai tidak tega untuk memakan permen ini. Ternyata kegiatan mereka di sini telah diintai oleh ibu dan kakaknya Pastry, bahkan Lumi dan Mark pun ikut mengintip kegiatan mereka yang gregetan karena Pastry kurang aktif terhadap Putri Licorice. Di sisi lain, ternyata alasan dari Margrave Hubarek mengirim putrinya ke Mortain itu agar si Conretes tidak bisa merebut calon menantunya, karena saat ini dia sedang mencoba mendekati Pastry dengan undangan pesta icip teh. Namun dengan adanya Putri Licorice, maka si Conretes tidak akan mudah mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian Pastry di sini membuat permen Bonka dan memperbolehkan Licorice untuk mencicipinya. Setelah dicoba, ternyata manisan ini sangatlah enak menurut Putri Licorice karena baru pertama kalinya dia merasakan ini. Ternyata Pastry juga telah mengetahui kalau keluarganya sedang mengintip, lalu Mark dan Lumi ditahan oleh Pastry karena ibu dan kakaknya telah kabur. Panglima Seeds di sini khawatir karena Pastry hanya akan dikawal oleh Niccolo saja untuk datang ke pesta teh Conretes. Namun ayah Pes sangat yakin kalau Pastry pasti akan baik-baik saja. Dan akhirnya pesta minum teh pun telah tiba. Pastry dan Putri Licorice telah tiba di kediaman Conretes. Lalu Pastry di sini terpaku ke hasil sihir fotonya yang dipajang untuk dipamerkan kepada semua orang. Setelah itu, Pastry disambut oleh ajudan Conretes, kemudian dia juga memperkenalkan tunangannya kepada ajudan itu. Lalu ajudan Conretes memperkenalkan mereka kepada semua tamu yang hadir di sini. Pastry di sini melihat kesempatan untuk bisa menjual produk dari Mortain, yaitu permen yang dibuat kemarin untuk dicicipi oleh para bangsawan yang hadir di sini sebagai testimoni. Mereka pun sangat menyukai permen ini yang kaya akan rasa manis dan sangat cocok dengan teh baru yang dikembangkan di wilayah Retes. Pastry di sini berniat untuk mengirimkan produk baru ini kepada para bangsawan sebagai oleh-oleh.
Namun, sebagai gantinya, Pastry tidak ingin produk dan penjual gula dikenakan pajak. Namun, Conretes yang mendengar hal itu ingin ikut membahas tentang hal ini bersama Pastry di tempat yang lain, dan dia juga ingin membahas tentang bisnis. Licorice di sini tidak diperbolehkan ikut oleh Conretes karena menurutnya ini adalah obrolan antar keluarga Retes dan Morten saja. Conretes di sini langsung to the point menanyakan apa tujuan Pastry berkata seperti tadi untuk menghilangkan pajak dengan iming-iming oleh-oleh. Namun sebelum lanjut, Pastry di sini memberikan Conretes permen yang telah dia bawa untuk dicicipi terlebih dahulu oleh Conretes. Setelah dicoba, Conretes berkata kalau itu adalah manisan yang enak. Kemudian Pastry berkata kalau di masa depan dia akan memproduksi bahan-bahan manisan ini dari nol seperti gula dan madu yang menjadi bahan inti dari manisan tersebut. Dan dengan penjual yang akan dibebaskan pajak, maka Pastry akan mendistribusikan manisan tersebut yang akan dijual secara massal dalam 3 tahun ke depan kepada Conretes yang memiliki pelabuhan untuk menyebarkan manisan ini dengan koneksi dan perdagangan lewat jalur laut. Hal ini tentu menguntungkan bagi Conretes juga, dan dia menerima tawaran tersebut. Namun, Conretes mencurigai kalau tujuan Pastry pasti lebih besar dari ini. Di sisi lain, Licorice merasa semakin resah karena ajudan Conretes berkata kalau posisi Putri Licorice sebagai tunangan Pastry pasti banyak yang menginginkannya juga. Dan Licorice merasa tidak cocok berada di tempat seperti ini. Kesepakatan antara Conretes dan Pastry telah berjalan lancar. Tetapi Conretes di sini sedikit menggoda Pastry dengan tunangannya yang menurut Pastry sangat cantik itu. Namun sialnya, ketika Pastry digoda dan dipeluk dari belakang oleh Conretes yang merencanakan hal ini, Putri Licorice melihat hal itu setelah keluar dari ruangan pesta teh. Pastry pun langsung mengejar Licorice yang kabur setelah melihat kejadian tersebut. Setelah terkejar, Licorice di sini berkata kalau dia takut ada banyak orang yang jatuh cinta kepada Pastry karena di aula tadi dia mendengar banyak gosip yang memuji Pastry, ditambah lagi dengan kejadian tadi. Jadi Licorice di sini membayangkan hal yang kurang mengenakan ke depannya. Apalagi di sini Licorice merasa kalau kakaknya pasti bisa mengatasi hal ini dan bisa berbicara dengan siapapun dengan mudah. Berbeda dengan dirinya yang sangat pendiam dan tidak bisa dibandingkan dengan kakaknya. Pastry di sini menenangkan Licorice dan berkata kalau dia menyukai Licorice yang seperti ini dan kedepannya pun akan semakin menyukainya. Setelah itu Pastry meminta Putri Licorice untuk menunggu di sini sebentar dan percaya kepadanya. Tidak lama setelah Pastry menggunakan sihir teleportasi milik ayahnya, dia kembali dengan membawa sebuah permen manisan gambar love khusus untuk Licorice yang baru saja dibuat oleh Pastry. Setelah memakan itu, Licorice merasa teringat kembali saat membuat manisan bersama Pastry hanya berdua saja. Terlebih makanan ini sangatlah enak dan rasa buahnya langsung menyebar di mulut. Nama manisan ini sebenarnya permen apel, namun manisan ini memiliki nama lain karena mudah dibuat di berbagai tempat dan mendapatkan nama beragam di berbagai daerah. Salah satunya adalah Aino Ringo. Pastry pun mengungkapkan kalau perasaannya hanya untuk Licorice seorang dan semuanya dia tuangkan dalam permen buatannya ini. Pastry di sini ingin membuat Licorice tersenyum bahagia selalu ke depannya. Jadi Pastry bertanya apakah Licorice dapat mempercayai Pastry, dan tentu saja Licorice sangat percaya dan berterima kasih. Namun saat akan kiss, mereka dikejutkan oleh pelayan Licorice dan bawahannya Pastry. Karena Nicolo di sini mendengar hampir semua percakapan tadi, jadi Nicolo akan diberikan pekerjaan berlipat ganda setelah menggoda Pastry berlebihan. Meskipun Licorice sudah baikan, namun si pelayan menatap Pastry dengan tatapan tajam. Sesampainya di rumah, Pastry disambut dengan hangat oleh ibunya, dan ibunya mengetahui kalau Pastry siang tadi pulang dengan buru-buru dan mungkin dia membuat sesuatu untuk Licorice. Setelah itu, Pastry kelelahan karena diberikan banyak pertanyaan selama 2 jam penuh oleh ibunya. Untungnya selama interogasi itu, Pastry membuat bungkus permen menggunakan gambar pelukan dari Conretes untuk balas dendam karena telah menyudutkan dia dan Licorice. Hal ini membuat Conretes kesal karena gambar itu bisa membuat namanya tercoreng karena gosip kurang mengenakan, dan dia mendapatkan banyak lamaran dari anak-anak muda kepada Conretes. Margrave Fubarek di sini menerima laporan kalau negeri tetangga saat ini sedang melakukan invasi dengan pasukan lebih dari 30.000.
Hal ini mungkin bisa dipicu karena keluarga Hubarek dan keluarga Kadalcek saat ini sedang membangun hubungan militer baru-baru ini. Jadi pertahanan di wilayah Hubarek sedikit melemah. Kemudian Tuan Hubarek mengirim perintah untuk meminta bantuan dari keluarga Duke Kadalcek supaya bisa mengatasi serangan ini. Pastry di sini sedang bersenang-senang karena mendapatkan banyak uang dari hasil menjual foto dan permen keras. Dan uangnya akan dibelikan sesuai rencana untuk membeli 100 ekor kambing dan bernegosiasi juga untuk mendapatkan 3 kedelai. Hal ini diperlukan untuk bisa menghasilkan susu kambing dan keju demi makanan manis. Pengelolaan ayam juga harus ditingkatkan untuk memproduksi telur yang sangat berharga agar bisa membuat makanan manis. Pastry juga berniat untuk membuat produksi gula sendiri di Mortain agar bisa membuat jajanan manis lainnya. Intinya, Pastry di sini sangat ingin membuat jajanan manis yang sangat banyak. Selanjutnya, Pastry dan teman-temannya sedang membuat alat pengekstrak jus. Tetapi semuanya tidak sesuai perkiraan karena alat tersebut terlalu tinggi untuk anak-anak. Akhirnya, alat tersebut malah patah oleh Mark dan Lumi yang sedang bertengkar. Di sini, Licorice memberikan idenya untuk membuat pengekstrak jus berdasarkan apa yang dia lihat di kediaman keluarganya saat mengekstrak anggur dengan cara diputar oleh 2 orang. Pastry pun di sini langsung mendapatkan ide setelah diberitahu Licorice. Dia pun langsung bergegas untuk memberitahu ayah dan Sid agar ide ini segera direalisasikan. Namun, saat dia akan berbicara tentang ide itu, Pastry di sini mendengarkan kabar kurang menyenangkan karena perang telah dimulai di wilayah Hubarek dan negara tetangga Lutherwood. Selanjutnya, pihak fraksi Lutherwood sudah bersiap untuk melakukan strategi perang dengan informasi palsu pasukan sebanyak 30.000 itu. Dan si Lutherwood ini akan memancing pasukan musuh terutama cucu Duke Kadalcek untuk membalaskan dendam kepada Hubarek karena dia yakin kalau cucu Duke Kadalcek yang akan dikirim karena harga diri bangsawan Hubarek pasti akan menggerakkan pasukannya sendiri tanpa meminta bantuan setelah mengetahui jumlah pasukan di sini hanya 10.000 saja. Licorice di sini terlihat khawatir kepada Pastry yang terlihat murung akibat informasi perang yang telah dimulai. Licorice juga heran kenapa orang-orang itu selalu memulai pertempuran dan membuang waktu yang bisa dipakai untuk membuat jajanan manis. Kemudian membuat semua orang tersenyum karena jajanan tersebut. Pastry juga setuju kalau jajanan manis ini akan membuat semua orang bahagia ke depannya. Kemudian Pastry juga mengatakan kalau kiriman kambing yang dipesan harusnya telah tiba untuk bisa membuat kue keju yang sangat enak. Namun Pastry di sini lagi-lagi malah menerima informasi kurang menyenangkan karena kambing yang dipesan malah dibeli oleh bangsawan lain. Dan Pastry sangat marah karena bahan berharganya malah diambil oleh bangsawan Lundsburg dengan cara mengancam si pedagang karena situasinya mendesak. Ini juga mungkin karena efek perang yang dimulai 3 hari lalu sehingga bisa berdampak ke wilayah Mortain juga. Dan jika bangsawan itu terlibat dengan orang berpengaruh, maka pihak Mortain atau Hubarek yang saat ini sedang perang tidak bisa berbuat apa-apa. Pastry sempat hilang kendali dan ingin merebut kembali kambing yang telah dibeli paksa itu. Namun dia ditenangkan oleh ayahnya karena wilayah Baron itu sangat dekat dengan perang, jadi wajar saja jika mereka membutuhkan pangan. Namun di sini Pastry teringat kembali akan janjinya untuk memberikan Licorice kue keju dari susu kambing. Namun Sid mengatakan kalau ada satu cara untuk bisa mendapatkan kambing itu kembali, yaitu untuk datang ke medan perang sebagai bala bantuan. Dan jika berhasil menang, maka Pastry akan mendapatkan hak bahan makanan di sana. Apalagi Licorice adalah tunangan Pastry yang berasal dari wilayah Hubarek, jadi pihak Mortain bisa ikut membantu untuk perang karena keluarga tunangan anaknya sedang kesusahan. Tanpa pikir panjang, Pastry dan yang lainnya akan ikut untuk membantu keluarga Hubarek perang dengan membawa beberapa pasukan. Licorice di sini terlihat khawatir, namun hal ini perlu dilakukan oleh Pastry agar bisa menegakkan keadilan dan bisa membuat jajanan manis dengan susu keju yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sisi lain, Squale yang sedang bucin kepada Putri Petra malah digoda oleh Tuan Hubarek. Namun Tuan Hubarek di sini mendapatkan informasi kalau 10.000 pasukan musuh sedang menuju ke sini dan dia akan mengirim Squale untuk melindungi garis depan. Hal ini tentu sama seperti yang diharapkan oleh musuh sebelumnya untuk menjebak Squale yang masih minim pengalaman. Walaupun Petra khawatir, namun Squale tetap akan menerima tugas ini.
Di sisi lain, musuh sudah mempersiapkan rencana agar terjadi perpecahan antara Hubarek dan Kadelcek karena telah kehilangan cucunya yang sangat berharga. Selanjutnya, Squale di sini telah pergi sambil membawa foto tunangannya. Sedangkan Pestri dan ayahnya telah tiba di kediaman Margrave Hubarek untuk membantu dan mereka membahas tentang persiapan perang ini. Namun, ayah Pestri di sini merasa ada yang tidak beres dengan pasukan musuh yang jumlahnya sedikit yang akan dihadapi oleh Tuan Squale. Pestri juga merasa ada yang sedikit aneh di sini karena musuh yang menyerang malah jadi bertahan dengan pertahanan yang cukup kuat. Margrave Hubarek langsung tersadarkan akan serangan yang direncanakan oleh musuh untuk menjegal Squale dan pasukannya. Lalu ayah Pestri dan Pestri ditugaskan untuk membantu dan menyelamatkan Squale yang minim pengalaman karena dia pasti akan kalah. Dan benar saja, Squale di sini menjadi panik dan berniat mundur, namun dia telah dikepung dan dijebak hingga tidak bisa berbuat banyak. Untungnya, pasukan Pestri dan ayahnya sudah dekat dan bersiap membantu di saat-saat akhir Squale dan pasukannya yang sudah tidak berdaya. Akhirnya, Squale di sini berhasil diselamatkan oleh pasukan Pestri dan ayahnya setelah pasukan musuh kabur berlarian. Meskipun telah diselamatkan, Squale di sini merasa sangat bersalah akibat banyak pasukannya yang meninggal akibat keputusan dirinya yang dinilai tidak tepat oleh dirinya sendiri. Margrave Hubarek pun berterima kasih kepada Pestri dan ayahnya karena telah memberikan bantuan yang sangat signifikan. Sedangkan pihak musuh di sini merasa sangat kesal karena rencananya gagal akibat keluarga Mortain ikut campur dan menyelamatkan Squale. Jadi tidak ada pilihan lagi selain mundur baginya karena bala bantuan dari Duke Kadelcek pasti akan segera tiba. Margrave Hubarek di sini menyuruh Squale istirahat karena wajahnya terlihat pucat dan kelelahan. Meskipun tunangannya senang karena kekasihnya baik-baik saja, tetapi Squale di sini masih belum bisa move on dari pasukannya yang mati sia-sia menurutnya. Meskipun ini adalah pengalaman yang diperlukan untuk Squale memimpin pasukan militer ibu kota ke depannya karena dia adalah cucu dari seorang duke. Tapi Putri Petra di sini baru pertama kalinya melihat Squale seperti itu dan membuat dia dan ayahnya khawatir. Petra pun bertanya-tanya bagaimana cara untuk menghibur kekasihnya tersebut. Kemudian ayah Pestri menyuruh dia untuk membantu Putri Petra agar bisa menyemangati Squale. Karena sebelumnya Pestri berhasil membuat Mark dan Lumi baikan setelah insiden bandit kabur tersebut. Kemudian di sini Pestri juga teringat akan obrolan dia dan Licorice yang mengatakan kalau manisan bisa membuat semua orang tersenyum bahagia. Dan setelah itu Pestri akan membuat manisan untuk membuat senyuman Squale kembali dan Pestri pun akan membuat hidangan yang bahan utamanya bonka. Di saat Pestri sedang membuat sesuatu untuk Tuan Squale, pesta kemenangan perang dimulai. Dan Squale di sini mendapatkan banyak omongan menyakitkan karena dianggap sebagai orang yang telah mencuri keberuntungan. Padahal menurut mereka yang menumpasnya hanyalah anak kecil berusia 9 tahun dari wilayah Mortain. Ayah Pestri di sini memberikan sedikit motivasi kepada Tuan Squale yang masih murung. Tuan Hubarek pun mengatakan hal yang sama. Dan di saat Squale kembali memikirkan korban karena ketidakberdayaannya, Pestri di sini datang dengan membawa sebuah manisan sebagai hadiah keberhasilan Tuan Squale dalam pertempuran perdana kali ini. Ketika manisan itu dibuka, baik itu bentuk atau aromanya yang sangat enak ini mengalihkan pandangan banyak orang. Dan semuanya tertuju kepada makanan baru yang pertama kali mereka lihat tersebut. Makanan ini bernama tarte tatan yang berbahan utama bonka. Makanan ini memiliki arti yang berasal dari sebuah kegagalan dari dua orang kakak beradik saat membuat kue tart. Tetapi dari kegagalan tersebut malah menghasilkan makanan baru yang sangat enak. Setelah dicoba karena makanan ini sangat menggugah selera Tuan Squale, di sini dia kaget karena baru pertama kali ini dia memakan makanan manis seenak ini. Dan Pestri di sini merasa kalau makanan manis ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Karena kalau tidak terjadi kegagalan dari kakak beradik Tartan, maka manisan ini mungkin saja tidak akan tercipta. Lalu muncullah kata-kata,
Namun karena doktrin dari kakeknya yang mengatakan kalau dia tidak boleh gagal, maka si Squale ini merasa kalau kegagalan ini bukanlah kegagalan biasa. Pastry di sini berkata kalau tidak ada kegagalan yang sia-sia. Kemudian Putri Petra juga mengatakan kalau Squale tidak melakukan kegagalan karena telah menepati janjinya untuk bisa kembali dengan selamat. Putri Petra pun di sini merasa sangat senang dan bangga karena Squale masih memikirkan bawahannya yang gugur di saat semua orang berpesta ria di sini. Akhirnya Squale di sini bisa senyum kembali berkat Putri Petra dan semua yang mendukungnya. Margaret Hubarek pun di sini berterima kasih kepada Pastry dan dia akan memberikan hadiah apapun yang diinginkannya. Pastry pun terpikirkan ide untuk meminta hadiah yang dia inginkan untuk negeri manisan di masa depan. Lalu ayah Pastry di sini akan mengambil kembali kambing yang telah dibeli oleh Baron Lutzbach dan akan membuat negosiasi yang lebih menguntungkan sebanyak 2 kali lipat hingga membuat si Panglima Sith merinding dengan pikiran ayah dan anak ini. Karena mereka bisa memeras seseorang dengan begitu mudahnya. Pastry langsung dibawa pergi oleh ayahnya yang telah selesai negosiasi untuk mengangkut semua kambing yang sangat banyak dengan sihir teleportasinya ke wilayah Mortain. Terlebih, ayah Pastry di sini mendapatkan beberapa kuda perang yang sangat baik kualitasnya dari Baron Lutzbach. Di sisi lain, Pastry juga telah mendapatkan alat untuk mengekstrak wine yang telah dia dapat dari Tuan Hubarek. Lalu Pastry juga dimintai tolong untuk membuat baju untuk Licorice yang akan ke ibu kota saat musim panas nantinya. Karena di sini dia tidak bisa menemukan penjahit yang bagus untuk para bangsawan. Licorice pun di sini memberikan izin kepada Pastry untuk mengukur ukuran bajunya karena dia adalah tunangan Pastry, walaupun si pelayan Licorice terlihat sangat kesal karena ini. Setelah itu Pastry pergi ke ibu kota dan meminta penjahit di sana untuk membuatkan baju tunangannya. Hari-hari yang damai telah kembali seperti biasanya dan film pun ditutup dengan Pastry yang memberikan Licorice kue keju dan juga manisan lainnya yang telah dijanjikan Pastry sebelumnya. Season pertama pun berakhir guys. Perjalanan yang cukup panjang yang dialami oleh Pastry yang bereinkarnasi ke dunia lain akibat tertimpa manisan buatannya sendiri. Cerita yang santai tapi menarik dari anime ini sangat cocok ditonton saat makan atau lagi ngemil guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa kasih admin saran atau masukan apapun tentang video kali ini yang mungkin saja akan admin perbaiki ke depannya. See you next konten yang seru lainnya guys. Adios.